Ada yang menilai bahwa ini kode keras Pak Jokowi merestui pasangan Prabowo Ganjar. Bahwa spekulasi pasangan Prabowo Ganjar itu make sense. Bagaimana menurut Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama Prof. Hikam. Ini ada yang menarik ini, menjadi ramai. Postingan Pak Ganjar tentang foto dia bersama Pak Jokowi, kemudian juga Pak Prabowo ketika panen raya di daerah Ambal, Kebumen, Jawa Tengah. Nah, itu sontak menjadi reaksi yang luar biasa dari berbagai pengamat politik. Anda ditunjukkan nggak gambarnya? Nah, ini ya ada gambarnya nanti kan ya, bagaimana sumringah Pak Jokowi dengan ketiga tokoh ini. Sumringah. Ada yang menilai bahwa ini kode keras Pak Jokowi merestui pasangan atau duet Prabowo Ganjar. Nah, Anda sendiri melihatnya bagaimana ini, Prof? Ya, yang namanya event seperti itu ya, Pak Jokowi itu mau ketemu siapa saja pasti di hari-hari seperti sekarang ini pasti akan diramesi atau dimaknai dimaknai, dianalisis secara hermeneutik maupun semiotik ya, sebagai ada kaitannya dengan pencalonan presiden dan Wapres. Padahal pada saat yang sama juga sedang ada gosip seperti yang kita bicarakan sebelumnya, yaitu tentang gagasan atau ide penundaan pemilu gitu kan ya. Tapi orang tidak mungkin tidak akan membicarakan gerakan-gerakan Pak Jokowi, walaupun ini gerakan yang biasa saja, yaitu menghadiri panen raya. Nah, tapi karena kemudian ada potensial contenders yang namanya Pak Prabowo Subianto dan ada Gubernur Jawa Tengah yaitu Pak Ganjar, yang dua-duanya ini adalah tokoh-tokoh yang digadang-gadang oleh publik akan menjadi pemain utama di dalam pertandingan ini selain Anies Baswedan. Maka ya setiap gerak yang ada Pak Jokowi ditambah dengan orang-orang ini pasti akan jadi bahan spekulasi. Ya, ini industri media lagi-lagi akan menciptakan manufacturing consent dan manufacturing the truth tadi itu. Jadi saya kira sah-sah saja, dan tentu kita tidak boleh menafikan interpretasi yang lain. Ya kan. Nah, kalau kita mau lihat sejauh mana probabilitas menggadang-gadang Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, ini kesempatannya itu, seperti apa ini? Maka ya kita balik lagi pada cara kita melihat elektoral politik Indonesia yang sangat tergantung pada basis pemilih, pada ceruk pemilihnya. Nah, gampangannya kalau kita mau berspekulasi ke situ, apakah itu masuk akal gitu kan? Ya tentu masuk akal saja. Yang pertama, kalau dua tokoh ini mempunyai tiket. Betul. Nah, untuk dipasangkan dengan Pak Ganjar tentu masih memerlukan tiket yang lain, partai politik yang lain, paling enggak satu yang cukup besar, misalnya Partai Demokrat atau partai selain PDI lah, PKB atau nah, kalau itu bisa didapatkan maka safe. Yang kedua yang seperti sering kita bicarakan, pasangan ideal nomor 2 itu adalah nasionalis. Ya kan? Kalau yang pertama kan nasionalis religius. Yang kedua religius nasionalis. Yang ketiga nasionalis. Nah, ini Pak Prabowo dengan Pak Ganjar ini mungkin representasi dari nasionalis. Itu masih cukup menjanjikan, karena ada presiden bahwa pasangan presiden dan wakil presiden itu dari dua kelompok yang sangat kuat itu. Tentu harus bekerja lebih keras, terutama untuk meyakinkan kelompok Islam moderat. Tapi Pak Prabowo itu cukup punya appeal loh, Mas, terhadap kelompok Islam moderat itu, karena beliau dulu kan cukup dekat dengan Al-Mahfud Lagustu dan lain sebagainya itu kan. Jadi ya dengan tokoh-tokoh NU dan lain-lain, dan sering tur kemana-mana. Jadi
Pak Prabowo mungkin bisa meyakinkan bahwa pilihan terhadap Ganjar itu yang paling bagus. Jadi masuk akalnya udah masuk ada kali. Ya, dua ada ya. Oke ya. Kemudian yang ketiga tentu kita melihat faktor bagaimana PDI melihat Pak Ganjar. Apakah PDI akan merelakan atau sebaliknya PDI justru nanti mengusung tiket yang lain. Ganjar, enggak mengusung Ganjar juga. Walaupun ini tentu sampai hari ini belum jelas. Ya, apalagi kalau kita mengkaitkan dengan sikap Bu Mega yang cukup keras dengan terhadap Pak Jokowi ini, misalnya dalam isu penundaan pemilu dan lain-lain. Tetapi balik lagi bahwa spekulasi pasangan Prabowo Ganjar itu make sense, dan ini cukup akan banyak yang mengapresiasi dan akan mendukung walaupun bukan dari kelompok nasionalis. Nah, nanti kemudian siapa yang akan menjadi kontendernya, ya mungkin pasangan dari Anies Baswedan. Nah, sekarang tinggal Anies Baswedan akan mengajak siapa? Mengajak siapa di situ ya. Kalau dia berhasil menggait misalnya calon wapres dari kelompok Islam moderat yang cukup mempunyai appeal, katakanlah Pak Mahfud MD atau Khofifah, mungkin ini berat juga. Prabowo dengan ini ya. Oke, Prof, potensi kemenangannya memang ada ya antara Prabowo dengan Pak Ganjar di sini, Tuan ya. Tergantung nanti. Iya, probabilitasnya cukup tinggi, Tuan ya. Ya mungkin cerita Pak Prabowo, kemudian Pak Ganjar, kemudian Pak Jokowi memanen raya, padinya sudah kuning. Ini mungkin isyarat juga sudahlah. Ini Gerindra, kemudian juga Partai Golkar ini sudah kuning, sudahlah merapat itu kan mendukung Prabowo dengan Pak Ganjar. Karena kalau Gerindra dengan katakanlah dengan Golkar berkoalisi itu udah selesai itu, tiketnya sudah ada. Tapi persoalannya, apakah mungkin ini? Ya, kalau sudah soal mungkin atau tidak mungkin itu dalam politik selalu ada kemungkinan. Ya kan? Nah, probabilitasnya mengajak Golkar ini tentu harus ada bargaining atau tawar-menawar dengan siapa yang akan diunggulkan oleh Golkar sebagai representasi dari mereka. Apakah tetap ngotot bahwa mereka harus menjadi orang kedua atau mereka cukup sebagai partai pendukung? Karena Golkar kan juga punya calon kuat seperti Erlangga, dan bahkan akhir-akhir ini ada kemungkinan Pak RK kan, Ridwan Kamil juga masuk di dalam radar dari Golkar. Nah disinilah mungkin diperlukan satu diskusi atau pembicaraan yang intensif, karena baik Pak Erlangga maupun Pak RK kan sama-sama juga mewakili kelompok nasionalis juga. Gitu. Gerindra sekarang kan koalisi dengan PKB. Nah, katakanlah Prabowo berpasangan dengan Pak Ganjar. Ini posisi PKB kemana nih? Posisi Caimin kemana nih? Tentu pada awalnya mungkin harus bisa meyakinkan Pak Prabowo maupun Ganjar itu harus bisa meyakinkan Muhaimin. Kan politik itu kan selalu ada take and give ya. Nah, apakah bisa meyakinkan PKB? Dan PKB nanti kalau tidak dengan Pak Prabowo mau dengan siapa? Apakah akan mendukung Anies? Kayaknya agak susah. Gitu kan ya. Atau malah mungkin dengan PDIP. Kalau PDIP tidak mengusung dengan Puan Maharani mungkin juga kan, karena ya mau tidak mau, suka tidak suka, Gus Ami ini kan sudah punya semacam tiket posisi yang layak untuk menjadi nomor 1 atau bahkan nomor 2. Karena nomor 2 bahkan nomor 1 juga mungkin aja. Jadi negosiasi akan sangat diperlukan untuk ini. Oke, pemirsa, bagaimana potensi elektabilitas atau? Tapi ada yang menarik, Pak. Apa itu, Prof? Yang agak sedikit guyonan. Apa nih?
soal panen raya dengan gambar-gambar. Oh iya, ya gimana? Saya nggak tahu apakah akan ada press release atau wawancara setelah panen itu. Nah, saya kalau misalnya ada, saya kayaknya pengen tahu ada nggak yang bertanya, Pak, ini panen yang luar biasa ini ngapain masih mau impor beras gitu. Kayaknya sih kita searching di media ini nggak ada nih press conference begitu ya. Sayang sekali nah, ya. Tapi persoalannya begini, Prof. Di luar kelaziman apa bukan ini? Apa itu? Bahwa ketika panen raya itu kan kalau Pak Ganjar datang ke sana, Pak Jokowi datang ke Jawa Tengah, kemudian Pak Ganjar menyambut, itu udah sewajarnya. Karena itu panen raya. Nah, itu relevansinya dengan Menhan ini yang ikut panen raya. Ini seperti apa ini relevansinya? Iya, barangkali Pak Jokowi kan juga memberikan semacam penugasan Khusus ya? Khusus kepada Menhan untuk mengurusi persoalan ketahanan pangan. Iya. Jadi ada saja alasan yang bisa betul. digunakan. Gitu kan. Tapi itu tadi pertanyaannya, kenapa masih mau impor beras? Katanya panen raya. Dan ini pertanyaan serius, Mas, karena betul. banyak petani yang menyatakan kekecewaannya dengan isu akan adanya impor beras ini. Iya. Nah, ini kalau kemudian diseriusi dengan munculnya gambarnya Pak Prabowo panen raya tapi impor beras, kan citranya kan bisa terganggu juga loh. Pak Prabowo kok setuju dengan impor beras, kan begitu. Nanti ada orang yang menciptakan betul ya namanya Indonesia kan begitu. Ya, pemirsa, panen raya mestinya kebijakan pemerintah memang tidak ada impor beras. Mestinya ini. Iya. Terus yang kedua, harga gabah itu di petani mestinya juga terjaga sehingga petani bisa menikmati antara hasil panen kemudian dengan produksi. Ya, dengan hasil panen itu ada selisihnya. Ini yang terjadi, ada beberapa kekecewaan petani sudah dimakan habis sama hama itu ya, wereng atau tikus itu ya. Kemudian susah mencari pupuk, kemudian panennya juga tidak seberapa, harganya jatuh pula. Iya. Nah, ini sudah jatuh ketimpa tangga. Mudah-mudahan dengan adanya panen raya ini menjadi harapan kalau menurut saya, Prof, ya. Harapan bahwa Indonesia subur makmur, Pak Jokowi juga sampai turun ke sawah, dan mudah-mudahan petani itu sejahtera, tidak ada impor beras dan juga tidak ada kelangkaan beras. Amin. Terima kasih. Bagaimana menurut Anda? Pak Ganjar, Pak Prabowo memiliki potensi menang dalam pertarungan 2024 atau seperti apa pendapat Anda? Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.